Mobil berhenti di depan UGD rumah sakit, Pandu gegas mencari petugas. Mendapati dua petugas hotel berada di sana, sepertinya yang mengantar Dara dari hotel. "Di mana istriku?" "Di dalam Pak, masih diperiksa," sahut salah satu petugas housekeeping yang mendapati Dara pingsan di kamar hotel. Tidak sabar ingin tahu kondisi istrinya, Pandu masuk ke dalam UGD dan menemui salah satu petugas. Diminta menunggu di luar, karena Dara masih dalam pemeriksaan dokter. "Istriku kamu temukan di mana?" tanya Pandu lagi pada pegawai hotel. "Di toilet Pak." Pandu menarik nafasnya, pikirannya kalau tidak menduga kalau Dara sampai pingsan. Padahal tadi pagi baik-baik saja, bahkan saat ia mengantar setelah menghadiri pernikahan Kenny dan Vio wanita itu terlihat sehat. Tidak ada keluhan kecuali masalah makanan. Apa mungkin Dara keracunan, batin Pandu. Hari ini istrinya berbeda, makan lebih banyak dan aneh, ia pun berdecak, ternyata perintahnya untuk tidak memakan junk food ada benarnya. Bisa jadi Dara keracunan junk food. Menunggu memang membosankan, apalagi saat ini Pandu dilanda kekhawatiran dengan kondisi Dara, banyak spekulasi di kepalanya. Mungkin saja karena makanan yang tadi sempat terbersit atau kelelahan karena setiap malam diajak memproduksi bayi panda. Ada penyesalan di hati Pandu, seharusnya dia bisa menahan dirinya. Bukan hanya alasan ingin memiliki keturunan, tapi memang kegiatan penyatuan diri dengan sang istri sudah menjadi candu. Wajar karena umur pernikahan mereka masih hitungan bulan. Terbilang masih hangat dan mesra. "Ada yang harus saya hubungi?" tanya asisten Pandu yang sudah menemaninya setelah mengarahkan kedua petugas yang mengantar Dara kembali ke hotel. "Jangan dulu, aku belum tahu kondisi Dara." "Nanti saja," sahut pria itu. Setengah jam menunggu, akhirnya Pandu diminta menemui dokter. Cecaran pertanyaan langsung dimuntahkan dan sang dokter hanya tersenyum. "Kondisi Nyonya Dara masih dalam observasi. Berdasarkan laporan ditemukan tidak sadarkan diri di toilet dan kami cek tidak ada cedera. Keluhannya sakit kepala dan agak nyeri di bawah perut," jelas dokter. "Kami sudah beri obat dan Nyonya Dara sekarang tertidur, sepertinya efek dari obat." "Apa yang menyebabkan istri saya tidak sadarkan diri?" "Tekanan darahnya rendah dan hal ini masih wajar selama tidak diikuti dengan keluhan lain yang beresiko." "Jadi istri saya sakit apa dok?" tanya Pandu karena masih bingung dengan penjelasan dokter, bahkan sempat geram dan ingin menarik kerah baju pria itu yang menjelaskan dengan sangat santai. "Bukan sakit Pak, yang dialami Nyonya Dara sangat wajar. Kehamilan trimester pertama, keluhannya seperti itu. Sakit kepala, mual muntah, kantuk berlebihan, selera makan berubah dan macam-macam. Yang dirasakan tiap wanita bisa berbeda." Pandu menganggukkan kepala mendengar penjelasan dokter. Dikatakan wajar, tentu saja rasa khawatirnya perlahan mereda. "Tunggu dulu," dokter bilang kehamilan trimester pertama. "Betul, bisa juga disebut hamil muda. Ini maksudnya istri saya sedang hamil." "Betul Pak, setelah dilakukan pemeriksaan kami nyatakan kalau Nyonya Dara sedang hamil. Untuk kondisi lebih jelas, silahkan berkonsultasi dengan Dokter Obgyn." Rasanya Pandu ingin berteriak mendengar istrinya ternyata sedang hamil. Dara mengandung bayi panda, buah cinta mereka. 2 kali ia mengusap wajahnya memastikan kalau informasi yang disampaikan dokter bukan mimpi. "Kita tunggu Dokter Obgyn visit, keputusan boleh pulang atau tidak dari beliau." "Selamat ya Pak, tolong dijaga kehamilan istrinya. Wanita hamil butuh sekali support orang terdekat." Dokter menepuk bahu Pandu sebelum pergi untuk memeriksa pasien lain. "Nyonya Dara di brankar sebelah sini, Pak," tunjuk perawat. "Boleh didampingi. Kalau Dokter Obgyn menyarankan untuk rawat inap baru kita pindah ke kamar perawatan." "Baik, terima kasih." Pandu menyibak pelan gorden pembatas sekat brankar pasien. Dara terbaring dalam kondisi tertidur. Ia pun mendekat menatap lekat wajah istrinya yang terlihat pucat. Cairan infus mengalir di tangan kanannya. Ingin sekali Pandu memeluk dan memberikan ciuman di wajah Dara, tapi urung. Tidak ingin membuat wanita itu terjaga, ia akan menahan keinginannya untuk sementara. Meski rasa bahagia seakan membuncah. Perawat datang membawakan segelas teh manis, berpesan agar diminumkan setelah Dara bangun. "Sus, istri saya beneran tidur bukan pingsan lagi, kan?" "Tidur Pak, tadi sudah siuman dan sudah kita beri obat lewat cairan infus. Kalau sudah bangun, tolong infokan ya Pak. Dokter akan periksa lagi kondisinya." "Oke, baik Sus."
Duduk di kursi tepat di samping Brangkar, berusaha tidak membuat gaduh agar Dara lelap dalam istirahatnya. Membuka ponsel untuk memberi kabar pada Kemala dan juga Papi Jaya. Asteris. Sayang, panggil Pandu karena Dara mengerang pelan dan mengerjapkan matanya. Sayang, aku di sini, ujar Pandu sambil mengusap punggung tangan Dara yang terbebas dari jarum infus. Mas, mulut Dara mendesis pelan sambil memijat dahinya. Masih sakit? Tanya Pandu lalu mengusap dan memijat pelan dahi istrinya. Dara mengangguk, pandangannya memindai sekitar. Kita di mana? UGD, sayang. Kamu ditemukan pingsan di toilet. Lain kali hubungi aku kalau pingsan. Tanya Dara menyela ucapan Pandu. Pandu menyentuh pipi Dara dan mengusapnya dengan sayang. Tidak sabar, ia pun mendekat dan memeluk Dara. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Mas, kenapa sih? Terima kasih untuk apa? Aku sebenarnya sakit apa? Cecar Dara yang bingung dengan ulah Pandu. Ditemukan tidak sadarkan diri, tapi suaminya malah berterima kasih. Apa pria itu senang kalau terjadi sesuatu dengannya? Otak Mas Pandu sudah geser kali, butuh dijambak dulu, batin Dara. Kamu hamil, sayang. Pandu mengatakan hal itu masih memeluk Dara, bahkan mendaratkan bibitnya di kening, pipi dan bibir wanita itu. Aku hamil. Pandu mengurai pelukannya dan menganggukkan kepala. Wajah pria itu tersenyum dan tampak raut bahagia. Ikatan rambutnya tampak agak berantakan. Di sini ada bayi panda, buah cinta kita berdua, ucapnya sambil mengusap perut Dara. Serius, Mas? Dokter yang menjelaskan. Ah iya, aku harus sampaikan kalau kamu sudah bangun. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Diam di sini, tutur Pandu lalu meninggalkan Dara untuk melaporkan kalau istrinya sudah bangun. Tidak lama ia kembali, meminumkan teh yang sudah disiapkan untuk istrinya. Hanya beberapa teguk karena Dara mengeluhkan mulutnya terasa pahit. Dokter Obgin pun datang memeriksa, menyarankan Dara untuk bed rest di rumah. Keluhan yang dirasakan wanita itu tergolong masih wajar, sehingga tidak memerlukan rawat inap. Minggu depan, kontrol lagi kita cek kondisi kandungannya. Tolong dijaga betul, karena masih muda dan rawan. Pandu manggut-manggut, paham dan siap melaksanakan perintah dokter. Demi kesehatan istri dan calon bayi mereka. Sementara kita tinggal di rumah Papi, di sana ada Bunda dan Bibi yang bisa menjaga kamu selama aku di kantor, tutur Pandu. Setelah urusan administrasi sudah diurus oleh asistennya, Pandu mendorong kursi roda yang diduduki Dara menuju mobil, sangat hati-hati dan protektif, itu sikap yang Pandu tunjukkan. Saat Dara kembali mengeluhkan kepalanya masih terasa nyeri, Pandu ingin kembali ke rumah sakit. Kamu kesakitan, sayang. Dokter bilang wajar, Mas. Aku hanya butuh istirahat, bed rest. Tapi kalau keluhan kamu tidak membaik, kita balik ke rumah sakit. Tidak ada penolakan, ucap Pandu penuh tekanan. Bukan karena apa, tapi karena sayang dan khawatir dengan kondisi Dara. Di sini sudah ada calon bayi panda, ungkap Pandu sambil kembali mengusap perut istrinya. Kita nggak boleh produksi lagi dong. Kata dokter harus dijaga karena masih rawan. Malah aku diminta banyak berbaring. Mana boleh produksi lagi, apalagi kalau lagi main kamu suka bikin gempa lokal. Jadi, aku harus puasa. Tanya Pandu dan Dara menjawab dengan anggukan kepala. Nasibmu Panji, siap-siap solo karir dulu, ucap Pandu sambil menatap senjatanya. Mas, perut aku sudah buncit loh. Aku tahu, kan kelihatan. Semua perempuan hamil perutnya akan buncit, makin lama makin besar, jelas Harsa yang baru saja duduk di sofa tepat di samping Citra, membawa secangkir kopi yang dia buat sendiri. Ish, nggak peka banget. Apa kamu nggak kasihan lihat aku beres-beres rumah, cuci, ngepel dan banyak gerak itu bagus Cit, lagi pula tidak semua kamu yang kerjakan. Cuci piring kita lakukan bersama, cuci baju pakai mesin. Sapu juga. Mas Harsa, aku mau cari orang untuk bantu beres-beres dan masak. Terus kapan kita pindah dari sini, sempit. Papa kamu nggak ada niat ajak kita tinggal bareng lagi. Cecar Citra menyela ucapan suaminya. Harsa menghela nafasnya, ia akui kadang kesepian hanya berdua saja di apartemen, tapi selama mereka tinggal di sini Citra mulai berubah meski galaknya masih konsisten. Lebih enak di sini, kita bebas. Mau main di kamar, dapur atau balkon tidak perlu ragu. Kalau kita masih tinggal dengan papa dan opa, kita cuma bisa macam-macam di kamar.
Kalau sudah hamil tua dan anak kita sudah lahir gimana? Masa aku ngurus bayi dan kerjakan semua ini sendiri? Citra masih saja mengeluhkan segala sesuatu yang belum terjadi. Yang ada aku capek terus malas merawat diri, lalu kamu melirik perempuan lain dan aku ditinggal. Astaga, Citra. Harsa mengusap wajah istrinya yang langsung ditepis. Kamu sedang hamil, jangan bicara sembarangan, didengar anak kita. Besok aku mau ke tempat bunda. Iya, aku antar. Bunda pasti lebih perhatian dengan Dara, dia juga lagi hamil, keluh Citra dengan wajah cemberut. Wajarlah, itu namanya bunda perhatian dengan anak-anaknya. Awal kehamilan kamu, bunda juga perhatian. Kamu minta apa juga dia masakin, lalu diantar supir atau kamu yang ke sana. Lupa. Citra berdecak pelan dan melirik suaminya. Kamu belain Dara kan, masih suka sama perempuan itu. Harsa menarik nafasnya mendengar tuduhan Citra. Meskipun pernah berharap di masa lalu, tapi Harsa sadar kalau Citra sudah yang terbaik untuknya. Kita sudah pernah bahas ini, kamu juga tahu Dara dan Pandu bucinnya macam apa. Hati aku sudah mentok untuk kamu, Cit. Kamu harus percaya itu. Masa, yang ada di dalam perut kamu itu buktinya, tunjuk Harsa pada perut Citra. Masih belum percaya, ayo aku buktikan lagi. Mas, asteris. Mas, aku nggak ikut sarapan ya, ujar Dara baru saja keluar dari toilet, apalagi kalau bukan memun 4 hekan isi perutnya. Setiap pagi selalu saja begitu, tapi akan hilang perlahan menjelang siang dan akan terlihat baik-baik saja setelahnya. Pandu yang sudah memakai setelan kemeja dan celana panjang gegas merangkul istrinya dan mendudukkan di tepi ranjang. Mau makan apa? Biar aku minta bibi siapkan. Dara menggeleng pelan, rasanya masih mual dan tidak berselera dengan makanan apapun. Entah siang nanti, biasanya keinginan makan ini itu muncul kalau mualnya sudah reda. Meski begitu ia tetap bersyukur dan bahagia, karena keluhannya menandakan bayi panda dalam kondisi sehat. Masih pening. Dara menggeleng lagi. Kram, lagi-lagi menggeleng pelan. Besok kita konsul ke dokter, kenapa masih mual dan muntah. Aku takut dia kekurangan nutrisi, dia anak kura. Pandu mengusap perut Dara. Anakku juga kali, tumbuhnya di tubuhku. Kamu kan cuma nyumbang cairan doang. Iya, anak kita. Pandu agak membungkuk dan mencium perut istrinya lalu berpindah mencium bibir. Mas, kemeja kamu nanti kusut. Sini aku pakaiankan dasinya, ujar Dara. Pandu menatap wajah wanita itu, pucat. Biar aku saja, kamu istirahat. Sini rebahan. Menepuk ranjang agar Dara merebah di sana lalu menarik selimut sampai pinggang. Mas, panggil Dara. Pandu memakai dasinya di depan cermin meja rias. Aku jarang temani kamu sarapan, jangan marah ya. Ngapain marah? Setelah kandungan kamu kuat dan aman bukan hanya bisa sarapan bareng, tapi kamu bisa jadi sarapan aku. Cek, aku serius mas, mana tahu kamu lupa sarapan bareng istri lalu cari teman sarapan di luar sana. Ya ampun, Panda, bisa-bisanya kepikiran begitu, nggak ada sayang. Aku setia, kok, kamu tahu sendiri responku sama perempuan di luar sana gimana? Pandu memastikan dasi yang dia pakai sudah rapi lalu kembali menghampiri Dara dan duduk di samping wanita itu. Berhati-hati bicara, tidak ingin Dara tersinggung. Hormon wanita hamil membuat was-was karena moodnya bisa tidak terduga. Aku sayang kamu, Panda. Tidak ada perempuan lain, kamu selalu di depan, ujar Pandu berusaha meyakinkan istrinya. Gombal, sini peluk dulu. Dara mengulurkan kedua tangannya. Lebih dari peluk juga boleh. Pandu mengabulkan permintaan istrinya. Kepalanya terasa kembali pusing ketika tubuh mereka menempel. Bahaya, Ra. Pandu mengurai pelukannya. Nanti malam aku mau dimanja ya, nggak akan membahayakan bayi Panda. Tiap malam juga manja, tapi manja yang ini beda, nantilah aku bimbing. Pokoknya aku sayang kamu full. Pandu mencium kening Dara lalu pamit. Ada perasaan lega karena Dara tidak memaksa untuk ikut sarapan dan menunggu sarapannya diantar ke kamar. Surya sudah menunggu Pandu untuk bicara. Beberapa hari ini ada masalah di perusahaan dan tidak ingin baik Dara ataupun Kemal tahu. Biarlah Dara fokus dengan kesehatan dan kandungannya, juga Kemal sibuk dengan mengurus Dara. Gimana, Mas? Tanya Pandu sambil menutup ruang kerja Jaya. Surya sudah menunggu di sana. Masih sama, tuntutannya kantor cabang yang kamu pegang. Papi sudah tahu. Tanya Pandu lagi.
Para keponakan Jaya menuntut hak dari Mahendra Group. Menurut mereka Mahendra Group bukan jerih payah Jaya, tapi warisan keluarga besar dan tidak bisa dinikmati hanya keluarga Jaya saja. Padahal banyak kerabat Jaya yang lain memang ikut terlibat dan bekerja di perusahaan, tentu saja dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki. Papi tidak perlu tahu, setelah ini aku akan diskusikan lagi dengan pengacara. Mereka menunjukkan bukti baru dan minggu depan kemungkinan kita akan mendapatkan panggilan sidang. Kamu hati-hati, ada yang paling semangat di antara mereka dan menghasut yang lain, apalagi track recordnya kurang bagus, tutur Surya. Pandu memijat dahinya, bukan karena takut apalagi bingung. Dia malas berurusan dengan perebutan harta, apalagi posisinya tidak salah. Mahendra Group milik Jaya, murni hasil kerjanya bukan warisan dari leluhur mereka. Sibuk, sangat sibuk. Hari yang dijalani oleh Pandu, bahkan hanya sempat menghubungi Dara 2 kali. Saat makan siang dan sore, Mas Surya sudah hubungi lagi. Belum, Pak, biar saya yang urus ini, Bapak langsung pulang saja. Sepertinya tawaran asisten Pandu adalah yang terbaik, cukup lelah dan tidak mungkin ia harus membahas dokumen yang baru saja dikerjakan. Dokumen penting yang akan diantar ke pengacara keluarga. Oke, aku pulang. Pandu menuju parkiran basement sedangkan asistennya sudah berbelok menuju lobi, menggunakan taksi karena tujuan mereka berbeda. Menyempatkan menghubungi Dara, merindukan suara wanita itu. Halo, Mas. Kamu di mana? Sayang, kangen. Jawab Pandu. Belum pulang. Tanya Dara lagi. Ini mau, tunggu aku, sayang. Kamu kangen juga, kan? Terdengar hela nafas di ujung sana. Mas, hati-hati dan cepat pulang. Perasaanku nggak enak, ujar Dara. Papi baik-baik aja, kan? Pandu memijat tengkuknya yang terasa pegal. Papi oke, aku bisa pastikan itu. Jangan hubungi dulu, besok saja, yang ada beliau malah khawatir. Setelah panggilan berakhir, Pandu menatap area parkir, sudah sepi dan hanya ada beberapa mobil yang tersisa. Sempat mengumpat dalam hati karena asistennya memarkir di basement bukan di depan lobi khusus direksi. Terdengar langkah kaki, mungkin pegawai yang juga akan pulang. Pandu sudah berada di samping mobil dan merogoh kantong celananya mengambil kunci. Mulutnya bersiul dan tangannya memainkan kunci mobil sebelum menekan sensor pembuka pintu. Sedangkan pikirannya awas dengan langkah yang jelas mendekat ke arahnya. Srek, Pandu bergeser dan, Pran, teriak Pandu karena mendapat pukulan dari belakang dengan balok kayu. Beruntung dia waspada dan pukulan tersebut mengenai kaca mobil. Tendangan langsung dilayangkan oleh Pandu pada tubuh pria yang masih memegang balok. Saling hantam pun terjadi. Sangat mudah bagi Pandu menaklukkan pria itu. Siapa yang mengutus lo? Teriak Pandu, kakinya menginjak dat 4 pria yang sudah tidak berdaya berbaring di lantai basement. Terdengar lagi langkah kaki mendekat dan bisa dipastikan bukan hanya satu orang. Pandu terdesak dan sudah bersandar pada mobilnya. Cak, ayo maju. Meskipun nyalinya sempat ciut karena ada 3 pria di hadapannya dan salah satu memegang senjata. Awalnya Pandu bisa menahan serangan dari ketiga pria itu, tapi tidak sebanding dengan tenaganya. Saat kaki belakangnya mendapat pukulan, tubuh Pandi limbung dan langsung diinjak. Masih bisa membalas dan berdiri meski dengan penampilan sudah berantakan dan wajah lebam. Ayo, maju, ujarnya lagi. Salah satu pria kembali menyerang, fokus Pandu sudah buyar tidak menyadari seseorang dari belakang menghantam tengkuknya dan dari depan mendapatkan serangan di perut. Rasa nyeri di perutnya karena luka tusuk dan hantaman di kepala belakang membuatnya ambruk, pandangannya mulai gelap.